Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hebat. Selamat bergabung di Kombal SWI Hebat. Kebiasaan hidup, etika, kejujuran, kasih sayang, mencintai belajar, bertanggung jawab, menghormati hukum dan peraturan, menghormati orang lain, mencintai pekerjaan, suka menabung, suka bekerja keras, dan tepat waktu. Mengapa? Tidak peraturan saja. Mengapa harus ada keyakinan kelas? Ini adalah bukan sebuah, ini adalah 3 pertanyaan, gitu ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa ini? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai, keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi, ketika kita memiliki keyakinan bahwasanya kalau kita tidak menggunakan helm saat berkendara roda 2, resikonya kepala kita terbentur ketika terjadi kecelakaan. Jadi kita sudah paham itu. Peraturan sudah ditetapkan, tapi keyakinan adalah untuk menjalankan peraturan yang sudah ditetapkan. Kemudian, peraturan 3M pada masa pandemi, apakah ada orang yang melanggar? Ada saja. Berarti orang yang melanggar tidak memiliki keyakinan bahwasanya dia akan tertular jika dia tidak melakukan 3M tersebut. Namun, yang memiliki keyakinan dia harus menjaga diri, pasti tidak akan melanggar peraturan. Jadi intinya di situ. Peraturan dibuat, bisa dilanggar, bisa juga tidak. Tetapi ketika memiliki keyakinan, maka otomatis peraturan tersebut akan dilakukan. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Jadi tetap saja walaupun kita sudah sudah menanamkan keyakinan kelas kepada peserta didik kita, ada saja bahkan mungkin bukan hanya peserta didik, rekan sesama guru kita pun masih ada yang tidak melakukan kedisiplinan. Ya, hal yang paling mudah, misal contoh datang tepat waktu, ya itu ada saja seorang pendidik atau seorang peserta didik yang datang terlambat. Itu dapat kita minimalisir dengan apa? Dengan keyakinan kelas. Bahwasanya ada tulisan-tulisan di setiap masuk kelas. Saya malu datang terlambat. Itu adalah sebuah keyakinan. Bahwasanya dia akan malu kalau datang terlambat. Next. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ada 5 ternyata caranya. Proses pembentukan keyakinan kelas mewujudkan budaya positif. Yang pertama yaitu tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelasnya. Kemudian yang kedua, eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwasanya ada di sebuah kelas ada pohon. Pohon apa? Pohon apresiasi, yang mana isinya macam-macam. Tergantung dari kelas-kelas tersebut.
dampak positif dari perubahan sosial budaya yang ada di sekolah kita. Mempermudah mobilitas masyarakat karena adanya perubahan dalam transportasi dan teknologi komunikasi. Sosial budaya kita juga akan berubah, yang tadinya kita hanya mengetahui informasi dari televisi saja, sekarang kita bisa mengakses gadget, sehingga informasi yang kita dapat bisa instan ya, bisa pada saat itu juga. Kejadiannya hari ini jam 1:30, maka pada saat itu pula kita mendapatkan informasi. Beda sama zaman sebelum ini, sebelum gadget merajalela. Kita hanya mengandalkan media televisi, media koran, dan lain sebagainya. Sekarang itu sudah ada perubahan. Dan mengenai transportasi pun sekarang sudah sangat-sangat mudah gitu ya, khususnya di lingkungan-lingkungan perkotaan yang memang tidak tertinggal, karena mungkin masih ada di belahan bumi kita yang transportasinya masih dibatasi atau terbatas gitu ya. Kemudian meningkatkan tenaga kerja yang profesional karena adanya perubahan dalam pendidikan dan pelatihan kerja. Ini dampak positif dari perubahan sosial budaya. Tenaga kerja kita yang berada di lingkup Bekasi ini sudah sangat luar biasa, yang awalnya tidak begitu menguasai IT, sekarang mau tidak mau gitu ya, dipaksa untuk menguasai IT karena kita dulu kan pernah mengalami bencana ya, yaitu COVID-19, sehingga mau tidak mau para guru di seluruh Indonesia belajar IT. Nah, ini perubahan sosial budaya yang bergeser, meningkat menjadi lebih maju dan memudahkan kita untuk melakukan kegiatan belajar, mengajar, dan lain sebagainya. Kemudian, contoh perubahan sosial di bidang pendidikan, yaitu cara mengajar yang mengikuti perubahan zaman. Kalau di SMP IT Wirausaha Indonesia itu sendiri, para pendidiknya sekarang itu tidak hanya menggunakan buku ajar. Dengan kemajuan teknologi komunikasi inilah, maka dengan mempermudahnya kita belajar, kita jangan bermalas-malasan untuk melakukan mengerjakan administrasi, karena administrasi pembelajaran, administrasi sekolah, ketika guru lakukan dengan baik, maka guru akan mengajar dengan baik pula. Kita sudah terbiasa melakukan hal-hal yang memang harus menggunakan teknologi. Di sini juga ada perubahan sosialnya, yaitu kurikulum. Kurikulum kita, sebagaimana kita ketahui, kita baru menggunakan kurikulum Merdeka itu kalau nggak salah ini tahun ketiga untuk seluruh Indonesia. Karena sebelumnya kita menggunakan apa? K13 ya, yang mana saat ini pun sepertinya masih ada beberapa mungkin ya sekolah yang menggunakan kurikulum 2013. Sedangkan anjuran dari pemerintah kita bahwasannya sekarang sekolah-sekolah di Indonesia itu sudah diwajibkan ya mendaftar IKM. Entah itu IKM Mandiri Berbagi, IKM Mandiri Belajar, atau yang lainnya. Kemudian di sini juga karena perubahan sosial, di sini tingkat kekerasan pun sekarang menurun. Kalau kita amati, tingkat kekerasan sekarang menurun. Justru sepertinya terbalik ya. Ini kalau salah nanti mohon koreksi gitu ya. Kalau zaman dulu
Ini yang saya tahu, saya ngajar dari 1996. Dahulu kala guru itu nyabet, kita pegang rotan, nyabet tangan gitu. Ketika anak itu tidak mengerjakan tugas misalnya, itu tidak ada masalah di zaman itu. Coba Bapak Ibu bayangkan, ketika itu terjadi di saat ini, apa reaksi orang tua siswa atau bahkan siswa itu sendiri ketika seorang guru sudah menggunakan kekerasan fisik. Dan di sini kekerasan ini kan juga hanya fisik, ada juga verbal, ya. Ketika ada guru yang ngomongnya dianggap terlalu keras gitu ya, itu dianggap sebuah kekerasan. Itu di saat ini. Sedangkan di masa yang lampau tidak seperti itu. Guru itu ngomongnya memang harus keras, tegas, dan berwibawa. Tujuannya apa? Agar peserta didik itu mampu mendengar dengan baik, mampu mencerna dan memahami materi yang sedang disampaikan oleh guru. Selanjutnya adalah mengapa budaya memiliki peran penting dalam pendidikan? Budaya dalam pendidikan bangsa merupakan inti dari suatu proses. Semakin tinggi kebudayaan, makin tinggi pula pendidikan atau cara mendidiknya. Pendidikan yang terlepas dari kebudayaan akan menyebabkan alienasi dari subjek yang didik dan seterusnya, serta kemungkinan matinya kebudayaan itu sendiri. Jadi pendidikan itu memang tidak terlepas dari budaya. Budaya dalam pendidikan bangsa adalah inti dari suatu proses. Proses apa? Proses manusia dalam menjalani kehidupannya. Jadi semakin tinggi tingkat kebudayaan, maka makin tinggi pula pendidikan dan cara mendidiknya. Di sini dapat kita bedakan. Ketika seorang guru yang berpendidikan tinggi, dia akan mampu menangani siswanya dengan baik dan benar, dan dia akan mampu mentransfer ilmunya, memberikan materi kepada peserta didiknya dengan gamblang dan mudah dipahami oleh seluruh peserta didik. Kemudian selanjutnya, apakah makna disiplin? Jadi, berasal dari bahasa Latin, disiplina yang artinya belajar, kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Apa yang didapat saat melakukan aksi nyata? Bapak Ibu sekalian pasti sudah melakukan aksi nyata. Maka dari itu adanya disiplin positif akan membentuk karakter yang baik dan mewujudkan merdeka belajar bagi murid. Hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid. Motivasi intrinsik akan berdampak jangka panjang, tidak dipenuhi oleh hukuman ataupun hadiah. Disiplin positif memiliki hubungan dan keterkaitan dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang mana diharapkan terciptanya sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Hal baru apa yang didapat saat melakukan aksi nyata disiplin positif? Adanya disiplin positif akan membentuk karakter yang baik dan mewujudkan merdeka belajar bagi murid. Dan ingat, tentunya ada kontrol dari pendidik itu sendiri. Apakah hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Motivasi intrinsik akan berdampak jangka panjang, tidak dipengaruhi oleh hukuman ataupun hadiah. Disiplin positif memiliki hubungan dan keterkaitan dengan pembelajaran
yang berpihak pada murid, yang mana diharapkan terciptanya sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Cara membuat keyakinan kelas. Tadi sudah saya sampaikan contoh ya, contoh kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu dibuat melalui keyakinan dulu gitu ya. Di sini siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Kemudian setelah kita menulis apa keyakinan yang masing-masing dari peserta didik kita semua inginkan. Kemudian kita mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat-kalimat positif. Kemudian kita mengecek dan menyepakati keyakinan kelas yang telah kita tuliskan bersama. Dapat dipercaya, tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Kemudian rasa peduli, bisa merasakan kesusahan teman yang lain. Kemudian suara hati, percaya diri gitu kan. Nah, dengan suara hati ini aja kita bisa menerapkan keyakinan kelas yang kita inginkan. Karena seperti yang tadi dicontohkan di atas, yang ada di kelas-kelas 7, 8, maupun 9, itu kan berbeda-beda. Di sini ada yang tadi ya, ada yang menyebutkan tentang menghargai, gitu kan. Apa itu? Di situ dirangkum dalam sebuah dalam sebuah kata yang memang sudah disepakati bersama, yaitu tidak boleh melakukan hal yang memang tidak hal yang memang dilarang. Kemudian di sini ada kedisiplinan, tadi disebutkan bahwasanya dirangkum dengan kata-kata yang positif, yaitu datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian dalam hal menghormati, ada tadi disebutkan tanya teman dan dilarang membuli. Jadi itu saling memahami perasaan teman-temannya. Maka itulah yang dibuat oleh guru, karena guru yang memegang kontrol kelasnya. Ini contoh kesepakatan kelas yang disepakati. Ini salah satu contoh aja, misal menjaga kelas bersih dan kondusif, saling menghormati dalam ucapan dan perilaku, saling menjaga keamanan kelas, jujur dalam perilaku dan ucapan, saling berbagi ilmu dan hal positif, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu dan bertanggung jawab. Selanjutnya, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung. Jadi inti dari budaya positif adalah kalau kita melihat dari atas ya, budaya positif, maka budaya positif ini tidak akan terbentuk jika tidak ada lingkungan yang positif. Dan lingkungan yang positif tidak akan terbentuk jika tidak ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas tidak akan ada tanpa adanya peraturan kelas. Nah, inilah yang tadi disebutkan bahwasanya kenapa tidak hanya peraturan kelas saja? Kenapa harus ada keyakinan? Karena kalau hanya peraturan kelas, maka peserta didik maupun pendidik dengan mudah untuk melanggarnya. Tapi kalau kita sudah memiliki keyakinan atau kesepakatan yang dibuat oleh kelas kita, maka akan terbentuklah lingkungan yang positif. Dengan adanya lingkungan yang positif, maka terciptalah budaya yang positif di lingkungan satuan pendidikan kita. Demikian dari saya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kembali ke moderator. Waalaikumsalam. Dipersilahkan untuk Bapak Yatna Sari untuk bertanya. Mau bertanya Ustazah mengenai tadi kan sudah saya yang sudah dipaparkan sama Ustazah Nur, yaitu ada peraturan di dalam kelas. Apakah boleh untuk guru mata pelajaran ketika masuk pada pelajaran tersebut memiliki peraturan pada mapel tersebut? Boleh tidak Ustazah? Terima kasih.
Baik, ditampung dulu ya Bapak Yatnasari. Pertanyaan yang berikut dipersilahkan yang mau bertanya. Halo, ya Ibu, dengan saya Bu. Baik Pak, silakan dengan Bapak Muhammad Zulkarnain dipersilakan untuk bertanya. Ya, ini saya mau nanya mengenai tentang tadi ya untuk peraturan yang ada di dalam kelas, gitu kan. Tadi kan disampaikan bahwasanya peraturan di dalam kelas itu mengeksplorasi dari ide-ide yang disampaikan oleh siswa yang ada di dalam kelas tersebut, gitu ya. Nah, untuk tingkat sekolah dasar, ketika memang siswa tersebut mempunyai ide dan memang ternyata idenya itu tidak terpakai gitu, karena memang sudah kesepakatan kelas gitu. Nah, bagaimana cara kita sebagai guru untuk meyakinkan kepada peserta didik kita agar supaya mereka itu bisa menerima bahwasanya setiap ide-idenya itu dirangkum menjadi satu gitu. Bapak Yatnasari dan Bapak Muhammad Zulkarnain akan coba dijawab oleh Bu Nur Komaria. Dipersilakan Ibu Nur Komaria. Ya, baik. Terima kasih, Bu Yus. Saya akan menjawab satu pertanyaan dari Pak Yatnasari, SPD. Pertanyaannya, bolehkah guru mapel melakukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Begitu ya, Pak Yatna? Maka jawabannya adalah boleh. Catatannya, terapkan komunikasi terbuka. Ini antara guru mapel dengan guru kelas tersebut. Ya, jadi komunikasi di awal sekali kan disampaikan komunikasi terbuka. Komunikasi dua arah. Yang pertama, terapkan komunikasi terbuka. Kemudian yang kedua, bangun lingkungan penuh apresiasi dan penghargaan. Jadi ketika lingkungan kelasnya sudah terbangun antara peserta didik maupun guru. Guru di situ itu adalah guru mapel dan guru kelasnya. Kalau itu semua sudah terlaksana, maka musyawarah itu kan tidak hanya dilakukan oleh guru kelasnya saja. Jadi antara guru kelas dan guru mapel plus peserta didik. Itu semua adalah warga sekolah yang mana mereka semua bermusyawarah untuk menetapkan keyakinan kelas. Seperti itu, Pak Yatna. Cukup, Pak Yatna? Baik saja, terima kasih banyak. Sama-sama, Alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya adalah pertanyaan dari Pak Muhammad Zulkarnain, SPDI. Peraturan dalam kelas ketika kita akan melaksanakan di level SD, seperti itu ya. Apakah bisa? Karena ide-ide anak SD itu terkadang anak SD itu tidak bisa mengungkapkan idenya dengan baik, sehingga kita kesulitan menetapkan kesepakatan kelas. Begitu ya? Nah, ketika kita mengumpulkan ide-ide dari peserta didik kita yang di level SD, maka kita juga harus pandai membaca karakter dari siswa tersebut. Mereka kan belum bisa mengemukakan idenya dengan baik. Mereka dari anak A ini, oh dia tidak suka berisik. Maka akan kita sepakati apa? Ketika dalam proses pembelajaran tidak boleh ada anak yang bermain, yang berteriak, dan lain sebagainya, sehingga mengganggu berjalannya proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi itu kita bisa menarik ide dari satu anak yang memang belum bisa mengungkapkan idenya dengan baik. Itulah fungsi kontrol yang terletak di guru, itu mutlak. Guru adalah fungsi kontrol di dalam kelas. Walaupun siswa menyampaikan banyak ide, yang merangkum tetap guru. Jadi misal yang saya ungkapkan tadi, anak nggak mau berisik gitu misalnya ya, atau anak tidak suka berbagi dengan siswa lain,
itu kan terkadang ini anak pelit gitu ya, karena dia ngungkapinnya tidak suka berbagi, padahal mungkin tidak seperti itu. Dia tidak suka barang-barang pribadinya diambil seenaknya oleh temannya. Kan bisa jadi seperti itu. Maka dari itu kita buat kesepakatan kelas. Apa? Gunakan bahasa yang baik. Apa bahasa yang baik? Jujur itu keren, seperti itu kan. Jadi tidak ada anak yang tidak jujur, ngambil uangnya temannya, itu tidak seperti itu. Jadi kita kan harus menggunakan semuanya serba positif gitu. Jadi kita gunakan bahasa yang baik. Bahwasanya kita udah dapat 2 ide tuh. Apa? Dilarang bermain ketika proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang berikutnya adalah jujur itu keren gitu. Seperti yang tadi juga sudah ditayangkan di dalam slide. Itu adalah contoh-contoh kesepakatan kelas. Intinya adalah kontrol guru dan guru pandai membaca karakter siswa, khususnya di level SD. Demikian Pak Zulkarnain, apakah ada yang ingin disampaikan? Ya, cukup. Terima kasih banyak, Ustazah. Ya, sama-sama. Yang berikutnya ya, pertanyaan kepada yang nomor 3, silakan untuk penanya ketiga. Dari pembahasan materi tentang budaya positif, tadi saya melihat ada beberapa hal yang disampaikan terkait dengan nilai budaya sekolah. Nah, di sini saya ingin bertanya mengenai poin tentang bangun lingkungan penuh apresiasi dan penghargaan. Ini maksudnya apresiasi dan penghargaan seperti apa yang bisa didapat oleh peserta didik. Mohon maaf, saya ulangi, apresiasi dan penghargaan seperti apa yang didapat oleh peserta didik di dalam kelas ketika memang peserta didik itu termasuk ke dalam siswa yang berprestasi. Itu aja mungkin yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan langsung dijawab oleh Bu Nur Komariah. Silakan Bu Nur Komariah. Baik, untuk penanya nomor 3, apa yang dimaksud dengan apresiasi dan penghargaan siswa yang diberikan di dalam kelas? Apresiasi dan penghargaan yang di dalam kelas itu sesuai dengan keyakinan kelas. Seperti tadi saya contohkan, bahwasanya ada yang namanya pohon apresiasi, atau ada pemberian pemberian poin, pemberian bintang di dalam kelas itu sendiri, karena ini menyangkut proses pembelajaran di dalam kelas. Namun ketika siswa-siswa berprestasi, kan tidak setiap hari kita tahu siswa itu berprestasi atau tidak. Itu kita bisa lihat dari mana? Kita bisa lihat dari rapot siswa. Demikian ya. Dan kita bisa memberikan apresiasi itu, ini biasa terjadi di sekolah-sekolah, itu biasanya ketika anak berprestasi di di penghujung tahun atau di akhir tahun, itu ada kelas yang memang memberikan apresiasi berupa piala, ada yang berupa buku, ada yang berupa kaligrafi dan lain sebagainya. Itu semua dilakukan tentunya dari hasil musyawarah. Kalau dalam lingkup kelas itu sendiri, kan guru kelas yang menentukan akan memberikan apresiasi apa terhadap siswa tersebut. Karena ada keyakinan kelas di mana di situ juga diterapkan sistem KAS gitu ya. Kalau di SMP itu biasanya sudah lebih teratur dan terarah dengan sistem KAS, yang mana dia KAS itu akan dibelikan atau digunakan untuk kebutuhan kelas tersebut.
Nah, kalau di SD bisa juga diterapkan sistem KAS. Namun karena lingkup SD itu kan bervariasi. Ada yang kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 itu kan belum pandai dalam menghitung uang atau menjalankan amanah. Itu nanti akan dikontrol oleh guru kelasnya. Seperti itu. Itu kalau dalam lingkup kelas. Maka guru kelas itu betul-betul sebagai manajer yang mengatur kelas tersebut akan seperti apa. Kalau dalam lingkup sekolah, satuan pendidikan, biasanya guru kelas akan melaporkan gitu ya, melaporkan kejadian-kejadian yang ada di kelasnya kepada kepala sekolahnya. Kak juga buat semuanya, khususnya kepada Bu Nur Komariah yang sudah menyempatkan waktunya untuk share ilmu kepada kita semua, memberikan waktunya juga untuk hari ini. Nah, terima kasih banyak dan semoga berkah juga semuanya untuk kita. Baik, sebelum ditutup ya untuk webinar kita kali ini, ada informasi sedikit ya mengenai sertifikat. Jadi untuk sertifikat, jadi semua yang hadir dalam webinar ini akan mendapatkan sertifikat. Dan untuk sertifikatnya, untuk link sertifikatnya akan di-share di grup Kombel SWI Hebat. Jadi kalau sudah di-share di grup Kombel SWI Hebat, nanti bisa di-download link tersebut. Demikian info. Baik, Pak Yana silakan dipimpin doanya ya untuk penutupan webinar SWI Hebat hari ini. Silakan Pak Yatna. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah kita ikuti webinar hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dipaparkan sama Bu Nur Komariah SPDMM bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita aplikasikan untuk sehari-hari, terutama untuk peserta didik. Amin, amin, amin ya. Amin, amin ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan katsiran halalan thayyiban. Amalan sholihan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta maqsudana wa ridhoka matlubana atina muhabbataka wa ridhoka wa ma'rifataka ikfina bihalalika haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu ya. Bapak Ibu semua tolong kameranya dibuka, kita akan foto bersama. Mana ini yang lainnya? 1, 2. Oke, gayanya ganti enggak? 1, 2. Oh, iya punya saya juga. Ini. Ya Bapak Ibu semua, terima kasih banyak atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin live semuanya ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Iya bentar.